Oke, apa sih kaitannya antara Pancasila dengan pajak? Pancasila merupakan dasar falsafah pemungutan pajak. Pancasila dengan kelima silanya harus mendapat tempat dan dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan Pancasila dalam kesadaran pajak, pajak merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, yakni instrumen kegotong royongan masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedang kita tahu, intisari dari ajaran Pancasila adalah gotong royong. Peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak harus diperhatikan. Tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat terhadap pungutan pajak. Hal ini terjadi karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa kompensasi secara langsung yang didapatkan oleh wajib pajak. Pancasila dalam kesadaran pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun, dan untuk berjalannya suatu negara diperlukan partisipasi aktif dari warga negara dalam memajukan negara itu sendiri. Sama halnya dengan Pancasila, di mana Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penuntun penyelenggaraan negara dan warga negara dalam mewujudkan kemakmuran bangsa. Selanjutnya ada fungsi. Proses perumusan Pancasila sangatlah panjang. Para pendiri bangsa sudah memikirkan dengan matang apa yang ingin dicapai oleh bangsa ini. Kelahiran Pancasila bukan seperti membolak-balikan telapak tangan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Pancasila harus mempunyai nilai-nilai luhur dan bisa menjadi wadah dalam pelaksanaan beragama yang baik. Kemanusiaan yang beradab, pemersatu bangsa, kedaulatan yang demokratis, dan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap kegiatan pembangunan negara membutuhkan dana, dan sumber dana negara adalah APBN yang berasal dari pajak. Di samping itu, pajak tidak hanya untuk mewujudkan nilai-nilai sila kelima Pancasila, tetapi juga seluruh nilai-nilai sila dalam Pancasila. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa tidak ada tumpang tindih dalam regulasi sektor perpajakan. Sebagai contoh kecilnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang terkait dengan sektor perpajakan tentang insentif pajak badan untuk perusahaan terbuka berupa potongan pajak sebesar 6%. Di sini ada nilai-nilai Pancasila yang kita dapat apabila kita taat membayar pajak. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai syukur. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satunya yaitu nilai keadilan. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara. Keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bertujuan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Dan yang terakhir ada kesimpulan Pancasila kesadaran pajak. Dalam materi ini terdiri dari tinjauan hubungan pajak dengan Pancasila serta sifat memaksa dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.